Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kembali kepada Tuhan pada hari ini karena kita boleh bersama-sama boleh ada di dalam Maestro Golden Moment pada tanggal 28 Maret tahun 2021, di mana hari ini adalah Minggu Palma, ya, di mana Yesus masuk ke Yerusalem, dilulukan, dan pada nanti Jumat Dia disalibkan. Kita akan mengenang semuanya ini dalam proses bagaimana kita makin dekat dengan Tuhan di saat-saat kita merasakan bahwa kadang-kadang hidup di dalam masa pandemi ini adalah hidup yang sangat sulit, tapi kita percaya bahwa Tuhan masih bekerja dalam diri kita. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan mohon Roh Kudus menolong kita di dalam kita mendengarkan sabda Tuhan, dan kita boleh dimampukan untuk melakukan di dalam hidup kita masing-masing, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang, menjadi pemenang di dalam Kristus. Itu tema kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini mau belajar kembali firman-Mu yang akan memberikan kepada kami kekuatan iman supaya kami belajar bisa menjadi orang-orang Kristen yang baik, orang-orang yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan dan dengar-dengaran akan sabda Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu, berkati kami semua, para sobat maestro, senior-seniorita yang diberkati Tuhan pada hari ini bersama-sama dengan kami. Juga berkati Ibu Silvi, Saudara Gideon, juga Mas Ari, sebagai orang-orang yang ambil bagian di dalam pelayanan Maestro Golden Moment. Kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberikan kasih karunia kepada mereka berlimpah-limpah sehingga mereka menjadi berkat buat kami sekalian. Roh Kudus hadir ya Tuhan pada hamba-Mu, pada kami semua, dan biarlah kami dengan penuh semangat kami mau mengiyakan, mengaminkan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami masing-masing dengan dorongan Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada hari ini kita belajar kembali dari dua bagian firman Tuhan, yaitu yang pertama dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 50 ayat 4-9, dan yang kedua kita akan membaca surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5-11. Mari kita buka kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4-9. Ini diberi judul Ketaatan Hamba Tuhan, ya, ayat 4-9. Ya, mari kita baca Yesaya pasal 50 ayat 4-9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakannya aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Itu Yesaya pasal 50 ayat 4-9. Mari kita membuka Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun
dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Para senior-seniorita yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku, sobat maestro yang mendengarkan atau bersama-sama dalam persekutuan Maestro Golden Moment pada hari ini, Minggu Palma ya. Nah, menjadi pemenang dalam Kristus ini apa nih ya? Tema ini, saudara-saudara, jangan diartikan seperti sebuah nada yang tendensius ya. Ya, seolah-olah menjadi sifat jahat manusia yang menginginkan menjadi pemenang dengan mengalahkan, menyingkirkan, menindas, dan menguasai orang lain. Sebab kalau kita bicara pemenang, selalu konotasinya begitu secara tendensius. Saudara-saudara, sifat jahat manusia itu hampir ada di semua aspek kehidupan manusia. Orang menganggap hidup itu merupakan sebuah arena pertandingan, kompetisi. Memang ada pertandingan yang kelihatan jelas, misalnya pertandingan olahraga, ya, pertandingan sepak bola, adu ketangkasan, kecerdasan, ya. Tetapi juga ada kompetisi yang kurang terlihat, kelihatannya nggak terlihat. Misalnya kompetisi di dunia bisnis, kompetisi di kemajuan teknologi, bahkan kompetisi di gereja juga bisa. Ini memang tidak terlihat. Misalnya kalau di gereja itu ya persaingan antar gereja, persaingan antara pelayan-pelayan Tuhan untuk cari popularitas, persaingan antara aktivis-aktivis yang saling berlomba untuk mencari muka, baik kepada hamba Tuhan maupun kepada jemaat. Saudara-saudara, kita itu sejak kecil, entah disadari atau tidak, itu diarahkan untuk menjadi pemenang. Caranya memang bermacam-macam, banyak cara. Tetapi kalau saya simpulkan, cuma ada dua cara, dua macam cara, yaitu cara yang halal atau cara yang haram. Ya, menempuh jalan yang normal, yang bagus, normal, atau menempuh jalan pintas dengan menghalalkan segala macam cara. Nah, karena natur manusia itu adalah jahat, atau sifat manusia itu jahat, maka yang haram itulah yang ditempuh. Yang penting aku jadi pemenang, aku sang pemenang. Ya, maka saudara-saudara, kalau kita lihat pada tahun 2010 itu di acara, salah satu acara televisi itu ada yang terkenal namanya Mario Teguh, seorang motivator ya, tahun 2010-an kira-kira gitu. Itu selalu memperdengarkan bahwa mesti jadi pemenang. Maka slogannya adalah kita itu mesti jadi manusia super, lebih dari yang lainnya ya. Tapi juga ada juga cara yang paling sadis dipromosikan oleh filsuf Jerman Friedrich Nietzsche yang hidup pada tahun 1844 sampai tahun 1900, bahwa untuk menjadi pemenang manusia harus jadi manusia super. Itu hampir sama kayak Mario Teguh, tapi gini caranya. Supaya bisa menjadi manusia super, maka Tuhan itu harus dimatikan dalam hidup kita sebagai manusia. Maka slogan dari filsuf Jerman ini, Friedrich Nietzsche ini, adalah God is dead. Tuhan itu harus dimatikan. God is dead. Tuhan harus dimatikan dalam diri kita, supaya kita tidak dilemahkan,
kita tidak dikurangkan rasa takut akan Tuhan. Ya. Saudara-saudara, rasa takut atau percaya pada Tuhan membuat manusia terikat. Manusia tidak bebas dari belenggu-belenggu moralitas, dari belas kasih, dari empati, dari etika, dari hati nurani. Ya, jadi kalau orang manusia itu takut Tuhan itu, dia tidak bebas dari belenggu tadi. Ya. Karena kalau orang takut sama Tuhan itu harus punya belas kasihan, punya empati, punya etika, punya hati nurani. Tapi kalau orang tidak takut akan Tuhan, itu semua nggak ada. Nah, belenggu-belenggu tadi itu belenggu-belenggu etika, moralitas, belas kasih, empati, hati nurani. Itu yang mengerem manusia, menyetop manusia untuk tidak bisa menjadi manusia super. Itu yang digambarkan oleh Friedrich Nietzsche. Maka Friedrich Nietzsche itu pada zamannya disebut sang pembunuh Tuhan, atau nggak beda dengan ateis. Ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, slogan menjadi pemenang itu juga sudah sejak dulu ada di kota Filipi dalam bacaan kita tadi. Kota Filipi itu akrab dengan paradigma manusia pemenang ini, yaitu mengejar kehormatan dan kekuasaan. Mengejar itu artinya menaikkan kedudukan, derajat, status sosial di dalam masyarakat. Tujuannya cuma satu, orang yang di bawah harus tunduk, memberi hormat. Kita memenang, kita di atas. Dan paradigma ini menulari jemaat Kristen di kota Filipi. Ya. Anggota jemaat saling mengejar, memperebutkan kehormatan, popularitas dalam melayani Tuhan. Setiap orang menganggap dirinya lebih utama dibandingkan yang lainnya. Mereka berlomba-lomba meninggikan diri. Aku yang hebat, aku yang berkuasa, aku yang utama, aku ranking 1 dalam pelayanan, aku juara, aku yang menang. Kata-kata ini semua selalu berkonotasi ada yang kalah dan yang dikalahkan. Ya, itu di jemaat Filipi ada seperti itu. Lalu apa makna tema menjadi pemenang dalam Kristus pada hari ini? Saudara-saudara, saya ingin mengatakan tema ini bukan mengajak kita untuk mengalahkan, menyingkirkan, mengeluarkan, membuang orang, ya, dan kita menjadi pemenang satu-satunya. Tetapi kita mau belajar dari Tuhan Yesus sesuai dengan bacaan-bacaan kita tadi, baik di kitab Nabi Yesaya maupun di surat Filipi. Yaitu apa? Menjadi pemenang dalam Kristus itu pertama ya artinya apa? Menjadi pemenang dalam Kristus itu berarti seorang Kristen itu belajar menjadi hamba seperti Kristus, belajar merendah menjadi rendah seperti Kristus, atau belajar merendahkan diri. Jemaat Filipi yang berlomba-lomba mau menjadi manusia pemenang diajak oleh Rasul Paulus untuk belajar merendahkan diri seperti Yesus yang rela melepaskan hak kesetaraannya dengan Allah. Di dalam ayat di Filipi itu dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Penduduk Filipi sangat bangga, saudara-saudara, kalau memiliki status warga negara Romawi. Karena itu, hak dan status sosial yang layak sebagai warga Romawi. Jemaat Filipi juga begitu, bangga juga kalau melayani, karena pelayanan dijadikan alat untuk mendapat kehormatan atau kuasa. Di sini Paulus mau belajar dari Tuhan Yesus yang memiliki kemuliaan dan kehormatan yang begitu besar dan berhak mendapatkan penghormatan dan kemuliaan itu, justru melepaskannya demi kita yang berdosa supaya kita bisa mendapat keselamatan. Menanggalkan kesetaraan dengan Allah adalah wujud merendahkan diri. Saudara-saudara, kata merendahkan diri dalam kata Yunani bahasa Alkitab itu arti harafiahnya adalah berarti menempatkan diri dekat dengan tanah. Jadi menempatkan diri dekat dengan tanah. Ya. Dengan begitu orang yang merendahkan diri itu berarti adalah orang yang sungguh-sungguh menaruh posisi perasaan dan keberadaannya di bawah, dekat dengan tanah.
Kira-kira gitu. Itu berarti bahwa orang itu menaruh posisi perasaan keberadaannya tidak boleh lebih tinggi dari orang lain. Dia harus rendah, dekat dengan tanah. Orang yang merendahkan diri artinya orang yang bersedia dikelompokkan sekaligus juga sebagai orang-orang yang rendah. Seperti Yesus, dalam rangka merendahkan dirinya, ia taat sampai mati di kayu salib. Itu tindakan serendah-rendahnya yang dekat dengan tanah. Ya. Maka pada minggu ini kita merayakan hari Minggu Palma, ya. Kita ingat akan bagaimana Tuhan Yesus itu tampil memasuki Yerusalem, itu tidak mengendarai seekor kuda yang gagah perkasa, tetapi seekor keledai, ya. Keledai itu kita seringkali gambarkan adalah binatang yang bodoh, yang dungu, yang rendah. Padahal orang banyak mengharapkan Yesus masuk ke Yerusalem itu adalah memproklamasikan dirinya sebagai Raja Mesias dengan kuasa dan mujizatnya yang hebat. Masyarakat waktu itu menghendaki Yesus akan mengakhiri dominasi kekuasaan politik Romawi atas umat Tuhan. Tetapi alih-alih menjadi raja, ternyata bukan itu yang Yesus lakukan di Yerusalem. Hukuman salib itu yang dijatuhkan kepadanya. Ia merendahkan diri serendah-rendahnya. Ia kalah tetapi untuk menang. Bukan menang mengalahkan Herodes, Pilatus atau orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi ia benar-benar menjadi hamba Tuhan. Hamba dengan status rendah yang sampai ke tanah tadi. Dan dalam Filipi pasal 2 digambarkan kemenangan Kristus di ayat 9 sampai 11. Yang demikian bunyinya firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, itulah kita melihat kemenangan Yesus, ya. Dia tidak menang atas Herodes atau Pilatus atau orang Farisi dan ahli Taurat, tidak. Dia menang, menjadi hamba itu dia menang. Kenapa? Dia mengalahkan dirinya sendiri. Dan ternyata kemenangannya adalah Tuhan yang mengaruniakan dan meninggikan dia di atas nama segala nama. Kalau Kristus tidak menjadi hamba, dia tidak memenangkan kita orang yang berdosa. Hidup kita akan sulit, ya. Nah, maukah kita jadi pemenang dalam Kristus? Belajar seperti Yesus yang mau menjadi hamba yang merendahkan diri, yang rendah di hadapan Kristus. Nah, yang kedua, menjadi pemenang itu artinya apa? Artinya adalah orang Kristen itu harus berjuang untuk mengampuni, ya. Di dalam kitab Nabi Yesaya digambarkan bahwa yang dimaksud dengan seorang pemenang adalah orang yang berhasil mengalahkan kemarahan ketika ia sangat merasa terluka, berhasil meredam kemarahan ketika dilecehkan, diserang. Dan gambaran daripada luka dan serangan tersebut dalam bentuk pelecehan itu ada 3 di dalam kitab Nabi Yesaya. Dikatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Itu pada ayat yang ke-6a. Pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Ayat 6b. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ayat 6c. Jadi Yesus juga mengalami tindakan penghinaan, kekerasan fisik, psikis, kekerasan gender, sosial dari semua orang, dari penguasa maupun rakyat biasa. Lalu, bagaimana kita mengerti bahwa Yesus menjadi pemenang? Saudara-saudara, kemenangannya bukan untuk menjadi raja, penguasa, penakluk, penindas, tetapi ketika dia mengampuni mereka yang menyalibkan dia, disitulah Tuhan Yesus mengalahkan kemarahan, mengalahkan ego, dan dia melakukan kehendak Bapanya di surga. Dia menang atas kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa dunia, kuasa dosa, kuasa ego, yang semuanya itu menjadi sifat jahat manusia. Natur manusia itu jahat. Dan itu ada pada kita,
sebagai manusia. Kita harus belajar seperti Yesus. Menjadi pemenang adalah orang yang mendapatkan kehormatannya tidak dengan cara berbalik, melawan yang melecehkan, menyerang kembali sesama manusia, mengata-ngatain orang, memfitnah orang. Tapi seorang menjadi pemenang justru hidup dalam kehendak Allah untuk mengampuni, memaafkan sesamanya. Dalam memaafkan kita menguasai diri kita, mengalahkan ego kita. Seolah-olah kita kalah, namun dalam Kristus kita menang karena kita melakukan kehendaknya. Saya mau mengakhiri dengan sebuah cerita, sepenggal cerita tentang kisah Nelson Mandela yang pernah jadi presiden di Afrika Selatan. Nelson Mandela itu lahir pada tanggal 18 Juli tahun 1918 di sebuah kota kecil, Mofeso, Transkei. Nama Inggrisnya pertama kali diberikan oleh guru pertamanya di sekolah, ya, Miss Medingane. Ya. Mandela dikenal sebagai tokoh pejuang anti-apartheid Afrika Selatan. Karena kegiatannya tersebut pada tanggal 5 Agustus tahun 1962, ia ditangkap dan dipenjarakan di Johannesburg, Fort. Ia kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun oleh karena karunia Tuhan, Mandela bebas dari penjara pada 11 Februari tahun 1990 setelah 27 tahun lamanya di dalam penjara. Di dalam penjara, saudara-saudara, ada satu kisah yang menarik, yaitu apa? Dia banyak menerima perlakuan kasar dari sipir penjara. Pernah suatu waktu Mandela digantung dengan kepala terbalik, kemudian kepalanya dikencingi, ya, diludahi oleh sipir penjara berkulit putih. Pada usia 71 tahun dia dibebaskan dari penjara, tetapi dia merasa, ya, menyesal karena lupa berpamitan dengan sipir penjara yang sering melecehkannya. Ya. Saat Mandela berusia 75 tahun, ia terpilih jadi presiden Afrika Selatan kulit hitam pertama. Ya, ini ada satu peristiwa menarik yang hebat ini. Saat acara pelantikannya sebagai presiden, Mandela mengundang sipir tersebut, sipir yang pernah mengencingi dia dan meludahi dia dengan kepala terbalik itu digantung, ya, sebagai tamu kehormatan. Ya, duduk di depan tamu kehormatan. Dan dalam kesempatan itu Mandela menyalami dia dan berkata pada sipir penjara yang sudah tua itu, "Terima kasih, perlakuan Anda beberapa tahun silam telah menguatkan saya untuk memenangkan perjuangan ini." Itulah Mandela, belajar mengampuni. Nah, maukah kita menjadi pemenang di dalam Kristus? Mari kita belajar menjadi rendah seperti Yesus. Seperti Yesus juga kita belajar mengampuni, menghilangkan rasa iri, benci, dengki, sebel, semua hal yang jelek yang seringkali membuat kita mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kita belajar, kita lupakan itu. Dan kita akan jadi pemenang di dalam Kristus. Amin.